Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Setiawan dari Prodi S1 PGSD kelas A dengan NIM 41300210043 dengan dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan Bapak Sunanto. Landasan kurikulum pendidikan. Apa itu kurikulum? Pengertian kurikulum berasal dari dunia olahraga, yakni karir atau yang disebut dengan pelari dan kurir yang disebut tempat berpacu, yang diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali penghargaan. Dalam dunia pendidikan, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Kemudian, landasan pengembangan kurikulum. Di dalam landasan pengembangan kurikulum dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua landasan sosiologis, yang ketiga landasan psikologis, dan yang keempat landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang pertama adalah landasan filosofis. Apa itu landasan filosofis? Nah, landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, objek maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia. Di dalam interaksi tersebut, ada tujuan dan sasaran yang harus dicapai, ada materi atau bahan yang diinteraksikan, ada proses yang ditempuh dalam menginteraksikannya, serta ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian proses dan hasilnya. Yang kedua adalah landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Yang ketiga adalah landasan sosiologis. Apakah landasan sosiologis itu? Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dan yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Landasan ini sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat sehingga tuntunan hidup pun semakin tinggi. Kemudian di dalam landasan kurikulum terdapat beberapa komponen untuk pengembangan kurikulum, yaitu ada 6 komponen. Yang pertama adalah perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum pada dasarnya adalah penyiapan dokumen kurikulum berupa kurikulum inti, pedoman, dan suplemen yang merupakan paket kurikulum. Dokumen yang dikembangkan didasari atas beberapa analisis, meliputi yang pertama analisis kebutuhan masyarakat, yang kedua analisis kebutuhan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai, yang ketiga yaitu analisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Komponen-komponen tersebut adalah tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Yang ketiga adalah komponen tujuan. Komponen tujuan ini berkaitan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Di dalam skala mikro, tujuan kurikulum berkaitan dengan misi dan visi sekolah, serta tujuan-tujuan yang lebih sempit, seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran.
Tujuan dalam kurikulum dapat diklasifikasikan ke dalam 4 tujuan yang berhierarki sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan institusional. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Dan yang keempat, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Yang keempat adalah komponen isi atau materi. Di dalam komponen isi atau materi atau isi pelajaran merupakan pengalaman yang akan diberikan kepada peserta didik selama mengikuti proses pendidikan atau proses pembelajaran. Jadi di dalam komponen isi atau materi berisi tentang pengalaman yang akan diberikan oleh seorang guru kepada siswanya. Kemudian yang kelima adalah komponen metode atau strategi. Strategi atau metode merupakan komponen yang berkaitan dengan implementasi kurikulum. Strategi pembelajaran diartikan sebagai pola dan urutan umum perbuatan guru kepada siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi di sini komponen metode atau strategi adalah guru untuk mempunyai strategi pembelajaran atau metode pembelajaran kepada siswanya. Dan yang keenam adalah komponen evaluasi. Evaluasi kurikulum digunakan untuk melihat seberapa baik tingkat keberhasilan suatu kurikulum dan tindakan apa yang harus dilakukan agar diperoleh hasil sebagaimana tujuan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu program, akan tetapi ada proses tindakan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari data yang diperoleh. Oleh karena itu, adanya evaluasi adalah supaya kurikulum tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai. Dan yang terakhir adalah menurut pendapat saya tentang kurikulum yang ada di Indonesia. Mengapa kurikulum yang ada di Indonesia selalu berubah-ubah? Setiap tahunnya tidak selalu ganti atau tidak pernah sama. Alasannya adalah karena suatu keadaan atau terus diperbarui kurikulum tersebut, sehingga ketika kita memakai kurikulum saat ini dievaluasi untuk tahun depan, sehingga kurikulum tersebut berubah dan terus berubah menjadi lebih baik sesuai dengan kondisi atau situasi pada saat tahun tersebut. Terima kasih dari penjelasan saya tentang landasan kurikulum pendidikan. Semoga bermanfaat.